tapi harus dibuktikan. Dalam bahasa sederhananya begini, apa yang dicita-citakan, apa yang direncanakan, apa yang diomongkan, itu harus ditulis. Mungkin yang pernah belajar ISO, pernah mendengar istilah do what you write, and write what you do. Ya, mungkin pernah dengar seperti itu ya. Tulis apa yang kamu kerjakan, dan kerjakan apa yang kamu tulis. Ya, artinya begini, dalam organisasi itu dokumentasi itu penting, perlu. Tapi nggak kalah penting juga itu harus dikerjakan. Begitu. Ya, atau alurnya dibalik. Ya, apa yang kamu kerjakan, tulislah itu. Nah, mungkin Anda punya inovasi suatu proses, ya. Inovasi tersebut itu harus dibuktikan, ditulis. Dan kalau sudah ada dokumentasi dan ada pembuktian, nanti pada akhirnya itu harus dibuktikan. Seberapa baik ditulis, didokumentasikan, seberapa baik dikerjakan. Dan nanti akan dievaluasi lagi, atau dikalibrasi, atau diaudit, atau apapun namanya. Ya, itu kombinasi dari keduanya, dokumentasi dan pengerjaan, bagaimana sebaik apa yang terjadi. Ya. Betapa penting visi misi itu harus dibuat dulu. Ya. Jadi inilah PMS, ya. PMS proses pendekatannya itu secara sistematik. Ya, untuk peningkatan kinerja, siapa yang mau ditingkatkan? Perusahaan, divisi, departemen, dan individu karyawan. Melalui kegiatan apa? Mengidentifikasi kompetensi, pengukuran kompetensi, kompetensinya dievaluasi. Dari situ kita bisa melakukan perluasan kualitas kinerja. Sebenarnya bukan kompetensi saja yang diidentifikasi, ya. Nanti nggak cukup atau nggak cuma kompetensi aja untuk bisa sukses menjalankan PMS ini. Tidak. Jadi nanti ada salah satunya nanti yang kita bahas adalah job design juga. Job design itu apa? Ya, job design itu ya nanti kita bahas job design itu apa saja. Ya. Jadi di situ itu nanti ada teman-temannya juga harus kita siapkan. Ya. Nah, ini proses pendekatan sistematik. Tadi saya di awal pernah bilang bahwa di Kepmen berapa? Maaf ya, saya lupa. Kepmen 1 atau Kepmen 18 tahun 2017 kalau nggak salah. Tadi ada bicara soal bahwa dipersyaratkan adanya keunggulan berbahasa Indonesia. Ya, jadi kalau kita bicara keunggulan berbahasa Indonesia, ini berarti masuk ke ilmu linguistik. Di situ ada teori namanya logika berbahasa. Logika berbahasa itu harus jelas. Masalahnya adalah kita kebiasaan atau sudah dididik tanda kutip gitu ya, dididik tanda kutip menggunakan bahasa sehari-hari sebagai bahasa operasional, mengalahkan ya, kalau nggak mau dibilang menggantikan, mengalahkan bahasa hukum ketika kita bicara hubungan industri, ketika kita dialog dengan serikat pekerja, mengalahkan bahasa financing, ya, ketika kita berbicara CNB, payroll, bahasa lisan kita selalu mengalahkan itu semua. Ya, itu sebabnya logika berbahasa kita, nih Bapak dan Ibu, harus diasah lagi nanti. Ya, harus diasah lagi. Contoh, ada kalimat begini. Saya Sabtu tidak bisa hadir. Ngerti kan maksudnya? Kalau saya ngomong begitu, saya Sabtu tidak bisa hadir. Itu bahasa sehari-hari kan? Maksudnya adalah saya kalau hari Sabtu itu tidak bisa hadir gitu. Tapi kalau ditulis atau diucapkan, nulisnya apa? Saya Sabtu tidak bisa hadir. Nama Bapak namanya Sabtu ya. Ya. Saya tanya ke Pak Moderator namanya Sabtu atau Irdam? Ya. Nah, misalnya Pak Moderator bicara begitu, saya Sabtu tidak bisa hadir gitu. Loh, Anda namanya Sabtu atau Pak Irdam, Pak Sabtu atau Pak Irdam? Ya, jadi orang yang logika berbahasanya kuat dengan tidak kuat itu suka dipermainkan. Ya.
Itu maksudnya logika berbahasa. Oke. Ya, paham maksudnya di sini ya. Jadi contoh satu yang kita orang HRD nih suka dalam bahasa sehari-hari, Pak, saya dapat pesangon nggak? Pak, Pak, kalau ada karyawan yang meninggal, dia dapat pesangon apa enggak? Gitu pertanyaannya, pertanyaan bahasa sehari-hari ya. Iya. Sebenarnya itu ya kita ngerti tujuannya apa, tapi dalam secara logika berbahasa itu salah secara bahasa hukum. Kan tahu pesangon itu cuma ada 1 dari 3 komponen kan? Ya. Ya. Apa? Komponen apa? Ya komponen yang namanya pesangon. Yang kedua penghargaan masa kerja. Yang ketiga penggantian hak yang 15% itu. Ya. Ya kan? Kalau orang yang kalau pakai bahasa sehari-hari, Pak, orang itu dapat pesangon nggak? Maksudnya kan mencakup 3 hal kan. Tapi kalau yang nanggapin orang hukum dan logika berbahasanya kuat, oh dia senang banget tuh. Apalagi kalau culas gitu ya. Kalau dia culas, oh iya kamu dapat pesangon. Dalam hati yang 2 enggak loh ya. Gitu. Pesangon aja Pak ya. Pesangon aja. Padahal kalau orang wafat meninggal kan dapat 3 komponen kan, pesangon, penghargaan masa kerja dan penggantian hak 15%. Nah itu contohnya. Ya, logika berbahasa. Kita harus hati-hati berbicara dengan siapa kita bicara. Kadang kita harus pakai bahasa sehari-hari, kadang kita harus jelas pakai bahasa logika sesuai bidangnya, bahasa hukum, bahasa financing atau bahasa organisasi. Ya, kenapa di sini saya banyak bicara soal proses pendekatan secara sistematik? Karena saya khawatir di sini kita akan terhambatnya di sini di kemampuan berbahasa Indonesia yang baik. Artinya logika berbahasa Indonesia kita harus dilatih lagi. Ya. Nah, saya ingin Bapak Ibu yang hadir di sini melatih proses pendekatan sistematik dengan contoh lain. Tolong dicatat tugasnya ya dan dikerjakan. Ini saya kasih gambar seperti ini, saya ceritakan. Ya. Di sebelah kiri ada cowok, sebelah kanan ada cewek. Terus di tengah-tengah mereka anggaplah ada HP lah ya, HP terkini ya. Yang satu Vivo X50 ya sama Galaxy S20 ya. Terkini lah ya. Nah, itu lihat posisinya. Ini saya masih baik kasih clue, kasih petunjuk. Clue-nya ya. 2 HP itu lebih dekat jaraknya ke si cewek ya. Ya. Kalau cowok juga agak sedikit jauh. Agak jauh. Perhatikan clue-clue tersebut. Ini kondisi di perusahaan. Ya, mungkin perusahaan masing-masing punya ciri khas masing-masing. Dan itu harus diperhatikan. Tapi tugasnya adalah kepada 2 orang ini, angkat atau ambil salah satu smartphone itu. Sederhana. Ya, sederhana. Ya. Mas Irdam, tolong angkat atau ambil salah satu smartphone itu. Kayak ya. Pak yang mana tuh? Ya, saya justru nggak usah bingung. Saya nunggu jawaban Anda gitu. Misalnya Anda sebagai bapak-bapak, ibu yang diberikan untuk membuat PMS, Anda mau bawa perusahaan ini dalam PMS ke arah mana, begitu kan? Ya. Inilah jawabannya. Tapi ini latihan untuk pengenalan proses pendekatan sistematik dulu. Karena yang warna-warna biru dan hijau nanti kita akan bahas dulu. Ya. Jadi prosesnya begini. Pak, Ibu, tolong ambil atau angkat salah satu dari smartphone tersebut. Saya hanya berikan clue. 1, cowok cewek ini, orang yang disuruh ini, posisi dalam keadaan duduk. Nomor 1, dalam keadaan duduk. Clue-nya ya. Nomor 2, clue-nya jarak mereka berbeda. Ada yang lebih dekat, ada yang lebih jauh. Oke? Nah, ini PR-nya, PR pertama. Ya, PR pertama, silakan nanti dikerjakan. Kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Ya. Oke? Oke. Ya, bisa dicatat dulu. Makanya siapkan buku tulisnya, catat. Ada dua orang, cowok cewek. Yang di tengah-tengahnya ada HP, dua unit HP dengan merek berbeda. Dua-duanya cowok cewek dalam keadaan posisi duduk.
Kalau si cewek lebih dekat jaraknya kepada HP tersebut, kalau cowok agak sedikit lebih jauh jaraknya dari HP tersebut. Dua-duanya, si cowok dan cewek ini punya tugas yang sama, yaitu angkat atau ambil salah satu dari smartphone tersebut. Itu sederhana. Saya masih nggak apa-apa penjelasannya masih pakai bahasa sehari-hari, nggak usah pakai bahasa logika, bahasa Indonesia yang nggak usah. Pakai bahasa sehari-hari aja, ya nggak apa-apa. Ini PR pertama, ya. Oke, berikutnya ini kita udah hampir 60 menit ya. Nah, inilah PMS. Ini terakhir ya. Ya. Tadi udah dijelaskan pelaku-pelakunya. Nah, sekarang di PMS itu sebenarnya ya ada 6 langkah. Macam-macam definisinya, tapi yang sering kejadian di perusahaan-perusahaan di Indonesia itu hanya 4. Dan istilahnya pun boleh berbeda-beda, tapi nggak akan jauh dari hal ini. Yang pertama, planning and commitment. Yang kedua, coaching atau counseling and monitoring. Yang ketiga, nah ini performance appraisal, penilaian kinerja. Jadi ternyata PA itu, performance appraisal itu bagian dari PMS. Ya, tadi kan pokok pikirannya sama nggak sih ya PA dengan PMS? Nah, sekarang terjawab. PA itu adalah bagian dari PMS. Ya. Yang keempat, review, evaluation, atau tadi yang saya bilang internal audit, kalibrasi, dan macam-macam. Ya. Nah, jadi kita ke depan kita akan bahas setiap satu pertemuan berikutnya kita akan bahas nomor 1. Pertemuan berikutnya kita akan bahas nomor 2, nomor 3, nomor 4. Ya, karena kalau mau sekarang ini udah nggak cukup waktunya. Jadi makanya yang hadir hari ini, kalau pertemuan berikutnya nggak hadir, ya missing link lah gitu ya. Atau sayang yang belum hadir hari ini, besok hadir ya kemarin ceritanya apa ya? Ya si Kancem ngapain gitu kan. Ya. Nah, ini. Oke, sedikit aja lagi. Kalau kita mau bicara soal nomor 1, kita harus siapkan dulu ini. Formulating and compiling. Kalau delivery and commitment itu gampang lah. Itu delivery itu ya serah terima kepada dari C ke D gitu. Komitmennya. Dan itu dua-duanya harus ditulis. Ya, saya pernah masuk pengadilan gara-gara C level, D level nggak pernah bikin hitam putih. Ya, yang ribut di bawah gitu ya. Manajer dan supervisor. Ya, nah, ternyata setelah diselidiki, dari C levelnya juga nggak pernah bikin hitam putih, nggak ada tanda tangan. Ya. Pertemuan kedua besok atau kapan lah nanti Pak Miki yang tentukan, kita hanya akan belajar tentang formulating and compiling. Jadi walaupun kita belum jadi C level atau D level, kita udah belajar duluan. Ya, insya Allah dengan ilmu ini, ya amin, 5 tahun, 10 tahun ke depan Anda akan jadi C level atau D level. Sudah siap dengan ilmunya. Begitu. Ya. Nah, kita belajar menjadi C level, D level. Jadi pertemuan berikutnya saya hanya akan fokus di formulating and compiling saja. Oke, kita teruskan. Jadi untuk nomor 1, ini harus kita kerjakan nih, yang sebelah kanan nih, formulating and compiling-nya. Untuk coaching, counseling, and monitoring, apa yang harus kita kerjakan? Job design. Waduh, apa sih job design? Job design itu inilah, ya. Ini isinya. Bicara menyusun struktur organisasi, ya nggak sekedar asal gambar-gambar. Ya, pohon akar, pohon flowchart gitu. Enggak begitu ya. Ini yang bikinnya bagan-bagan gitu ya Pak Hidayat? Iya, betul. Bikin bagan-bagan struktur organisasi. Kan makanya saya bilang nggak sekedar menggambar-gambar. Itu ada artinya. Ya, karena dia ini kan turun ya dari visi misi. Kemudian job desk. Job desk di sini adalah job desk-nya si divisi atau departemen. Jarang yang melakukan ini. Tahu-tahu job desk-nya buat individu karyawan aja. Ya, kenapa penting? Nanti kita akan bahas. Ya, kemudian kita bikin namanya bicara soal kompetensi. Standar kompetensi, kamus kompetensi, jenis kompetensi, ya, apapun sebutannya itulah ya. Bicara kita kompetensi. Nanti kita akan bahas ini nanti semua. Ya. Ini harus kita siapkan. Job evaluation, ya, job evaluation,
Ada yang mau pakai caranya High Point atau Mercer atau GSG, nanti silakan. Nanti kita akan bahas juga ini. Ya, kan jarang ya penilaian kinerja yang menyatakan atau dari hasil penilaian kinerja Anda pantas atau tidak pantas sebagai seorang supervisor atau sebagai seorang manajer. Kenapa? Karena penilaian kinerja Anda tidak matching seperti job evaluation. Kayak gitu ya? Iya. Kalau di tempat saya begitu, bukan cuma hasil kerjanya aja, tapi title-nya sendiri dinilai gitu. Kamu jadi manajer ya? Iya. Udah berapa tahun? 3 tahun. Kok penilaian jabatannya kok nggak matching, nggak sesuai? Jadi sebelum ngomongin kerjaan apa-apa, cuma kerjaan lain-lain itu, jabatannya dulu di-assess dulu. Pantas nggak? Kalau nggak pantas, ngapain diterusin ngomongin hasil kerja gitu? Capek gitu. Tapi jarang di tempat kita tuh, di perusahaan ini saya jarang yang melakukan itu. Ya. Grading system juga. Ya. Job spec, job desk. Ya. Nah, ada sebagian yang bilang, oh ini Pak, job evaluation. Ya, job evaluation itu nanti isinya ini semua gitu, sama saja. Ya, saya tidak mempermasalahkan soal penamaan ya, tapi saya lebih kepada konten isinya. Ya. Nah, itulah job design. Jadi nanti sebelum kita bisa masuk ke nomor 2, kita selesaikan dulu nih, kita bahas ini. Nanti kita juga belajar secara latihan tulis, bagaimana cara membuatnya. Ya. Kemudian PA. Nah, ini juga harus nomor 1 harus kita siapkan juga job desk. Dari mana job desk? Ya kan tadi di sini kan, ya. Job desk. KPI-nya gimana, KRA-nya gimana. Yang sekarang lagi terkenal OKR, Objective and Key Result. OKR ini sebenarnya bukan barang baru ya, stok lama, tapi operasi plastik dia. Ya, ya. Sebenarnya ada empat yang jadi OKR itu punya teman 3. Nah, dari yang saya lihat itu dari tahun 2007 itu mereka bermunculan bergantian, populer gitu. Nanti OKR sekarang lagi populer, nanti udah basi, hilang, nanti muncul lagi yang nomor berikutnya. Begitu seterusnya, ya. Tapi nggak masalah, kita mau belajar OKR yang 3 lain bisa kok, sama aja. Cuma cara menghandle-nya saja yang berbeda, tapi tujuan akhirnya sama. Ya, job desk juga. Ini job desk dari corporate strategy. Corporate strategy dari mana? Dari visi misi. Jadi job desk juga harus sesuai dengan visi misi. Ya, makanya nggak bisa itu. Makanya aneh kalau ada instan, tahu-tahu bikin job desk gitu ya, nggak jelas apa corporate strategicnya itu apa, nggak jelas gitu. Ya. Kemudian behavioral competence, tadi kita sudah bicara kompetensi. Kemudian special assignment. Jadi biasanya kebanyakan kalau PA itu hanya mengandung ini aja 2 nih. Yang dinilai cuma 2 ini aja. Job desk, KPI, KRA, OKR dengan kompetensi itu aja. Kalau ini special assignment nggak pernah di-assess, nggak pernah dinilai. Begitu juga punishment itu nggak pernah disertakan. Padahal kenyataannya iya selalu ada ya. HRD manager. Bapak, karena kita belum punya orang safety, Bapak pegang safety ya, urusin masalah safety ya. Itu kan special assignment di luar kerjaan HR kan? Additional ya Pak Ide. Additional. Oh iya, siap Pak, Bu. Ya dengan harapan, wah jadi nilai tambah nih. Yang 4 tahun, nanti akhir tahun naik gaji kan gitu ya, prestasi. Tapi harus dibukukan, kan, ditulis kan. Juga punishment. Jadi karyawan yang itu juga harus dibuat nih. Nah, ini masuk kemana nih? Ke hubungan industri. Setiap punishment, misalnya SP1, itu skor minusnya berapa, mengurangi nilai berapa, itu nanti harus dibahas. Dan seterusnya. Jadi, sebaiknya PA itu berisi 4 ini. Sebaiknya, ya. Dan yang terakhir, ini untuk nomor 4, lesson learn, kalibrasi, target setting plan untuk kemana? Untuk ke sini lagi. Ya, untuk ke sini lagi. Ya. Begitu juga nanti ada lagi CNB, payroll, naik gaji, training apa gitu ya, perbaikan SOP, training dan lain-lain macam-macam itu memang kegunaannya itu ada. Ya. Nah, jadi inilah yang harus kita penuhi. Jadi kebayang ya pertemuan-pertemuannya kita
job design aja udah berapa item tadi ya? Ya. Ya, ini juga khusus. Nggak bisa Ini satu sesi ya Pak Hidayat. ini juga iya. Jadi nanti setelah belajar ini kita udah 50 SKS ya. 50 SKS. Oke, ini PMS ada 4. Sebenarnya ada 6, tapi kebanyakan lah ya, kebanyakan itu cuma 4. Ya, nggak apa-apa. Ini juga udah dari 6 itu udah dikompres jadi 4. Ya. Oke, selanjutnya ini yang terakhir. Tadi ada PR1, sekarang ini PR2. Ya, PR2 ada 2 macam. Nomor 1, ini masih bicara visi misi ya, visi aja. Nomor 1, boleh pakai visi tempat kerja Bapak, Ibu, boleh silakan. Atau di sini saya kasih contoh, perusahaan bergerak di EPCI, ya saya kasih clue-nya, EPCI itu apa? Bidangnya migas, onshore, offshore, darat atau di laut, ya. Atau kalau nggak ngerti ini, boleh ambil dari visi yang tempat Bapak Ibu bekerja, ya. Jadi kalau nomor 1 itu dari bikin visinya dulu. Nah kalau nomor 2 terbalik. Ini ada target. Targetnya itu dia, yaitu penghematan biaya hingga 45%. Yang diminta adalah bikin visinya. Terbalik ya. Jadi kalau nomor 1 itu bikin visi saja. Ya kalau mau bikin target itu silakan, tapi visi aja yang saya diminta. Kalau nomor 2 dibalik, dibolak ya. Ada target, ada kalimat target, hemat biaya hingga 40%. Visinya itu apa? Ya, nah itu PR-nya. Ya, ini kita nih harus menguasai ini nih. Ya, kalau kini nggak menguasai gimana gitu ya? Kan tadi saya bilang visi itu ibarat negara ada ideologinya, Pancasila. Ya, dari Pancasila diturunkan menjadi undang-undang dasar. Undang-undang dasar turun jadi undang-undang, peraturan presiden, pemerintah, macam-macam lah. Ya, jadi ideologinya dulu, visinya dulu. Nah, ini saya bantu. Tadi ada keyword, ini diambil dari keyword-keyword yang udah dibahas tadi ya. Mengenai masa depan. Dijelaskan dalam kalimat di sini, di pernyataannya apa, kalimatnya begini apa, bla 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 bla. Untuk bicara insting dan intuisi keunggulan apa? Bla 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 bla, tulis. Untuk menjadi lebih baik itu bagaimana? Ya. Tadi saya bilang kalau Ultraman itu mau pakai seragam warna merah, pakai seragam warna kuning gitu kan. Ya, itu hanya simbios aja. Kemudian menjadi lebih baik itu bagaimana? Dengan cara terbang atau cukup di tanah aja dia. Yang keempat, bagaimana untuk bisa sukses yang seimbang berkesinambungan? Ya, dibuat kalimatnya. Nah, dari kalimat-kalimat 4 kalimat ini Anda intisarikan. Ya, Anda intisarikan, Bapak Ibu mengintisarikan yang terbaik, tulislah di kolom pernyataan visi. Dibuat kalimatnya. Ya, nah ini PR-nya. Jadi ya karena pentingnya di sini adalah supaya kita bisa bisa masuk nanti ke pembahasan berikutnya. Pembahasan berikutnya pertemuannya kita akan bahas nomor 1 ya, compiling and formulating ya. Oke. Dari saya cukup sekian. Baik. Semoga Bapak Ibu tidak puas ya. Tidak puas ya. Silakan saya kembalikan acara ke Pak Irdam. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hidayat atas pemaparannya. Menarik sekali, sungguh komprehensif, dan memang kita butuh untuk pertemuan-pertemuan berikutnya sepertinya ini. Sedikit highlight dari saya bahwa tadi disampaikan untuk topik mengenai PMS ini adalah sebenarnya mulai dari input, proses maupun output ya pada akhirnya, tapi dicoba oleh Pak Hidayat untuk lebih dimulai dari belakang dulu, dari outputnya. Kemudian dari tujuan organisasi sudah disampaikan bahwa ada 4 bagian penting, dimulai dari tujuan dan sasaran, keterikatan format tata tertib, sampai dengan kerjasama terstruktur, juga dengan kesamaan visi, sampai hingga kita membahas mengenai organisasi profit dan non-profit. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini sudah banyak sekali yang masuk, beberapa pertanyaan sudah masuk. Mungkin langsung kita pertanyaan dulu Pak Hidayat ya. Ya, jadi silakan. supaya kita bisa mengefektifkan waktu. Baik, yang pertama adalah sebentar, saya scroll up dulu. Jadi ini ada dari pertanyaan pertama. Sebentar. Dari Bu Siwidya.
Ratnasari. Jadi beliau menanyakan untuk PMS ini apakah sama dengan term performance evaluation, Pak? PE. Ya. Oke, tadi sudah terjawab ya pertanyaannya. Ya. Jadi memang kontennya, Pak ya. Silakan, Pak. Ya. Oke, tadi pertanyaannya apakah PMS ini sama dengan PMS sama PE. dengan PA? Ya, evaluation, performance evaluation. Performance evaluation. Bukan apa? Performance evaluation. Evaluation, Mbak. Oh, performance evaluation. Evaluation PE. PE. Oke, saya mau menyamakan pemahaman dulu. Menurut penanya, performance evaluation itu seperti apa kegiatannya? Silakan Bu Swi. Kalau performance evaluation itu kan, maaf Pak, saya Siwi, perkenalkan. Iya, Bu Siwi. Iya. Jadi penilaian yang berkesinambungan dari suatu organisasi. Kalau performance appraisal itu kan secara bertahap untuk karyawan. Tetapi kalau performance appraisal ini adalah lebih luas lagi. Jadi penilaian secara berkesinambungan, secara terus-menerus yang mengikuti visi misi organisasi. Iya, oke. Jadi begini. Oke, saya dapatkan ininya, hubungannya. Jadi kalau merujuk kepada penjelasan Ibu, ya, berarti PE, performance evaluation dan appraisal itu setali tiga uang, ya. Jadi saya melihatnya malah itu lebih bagus, ya. Bahkan kalau bisa, memang yang namanya performance appraisal yang kebanyakan kita kerjakan, kebanyakan di Indonesia itu terjadi adalah yang dinilai cuma individu karyawannya saja, ya. Saya sih berharap seperti yang Ibu Siwi sampaikan, performance evaluation itu kalau di tempat saya, itu yang dinilai adalah departemennya atau divisinya. Bukan pimpinannya ya, tapi departemen. Artinya, ya departemen artinya lebih lekat kepada pimpinannya. Jadi, departemennya juga ikut dinilai. Jadi, kalau yang terjadi di tempat saya, jadi ya pertanyaan Ibu Siwi, itu sama-sama sejalan, PE dan PA itu sejalan ya untuk melayani PMS-nya, begitu Bu. Bagus kalau itu sudah dikerjakan Bu. Ya. Begitu, baik. Boleh tanya lagi Pak, boleh melanjutkan Pak? Ya. Silakan Bu, silakan. Di kami itu PE itu berbeda dengan PA Pak. Kalau PA itu penilaian untuk karyawan. Jadi setiap periodik kita nilai dengan PA, performance appraisal. Tetapi kalau PE itu penilaian untuk divisi biasanya. Makanya tadi saya bertanya, apakah PE itu sama dengan PMS begitu? Ya, kalau penjelasan saya tadi yang dinilai ada dua juga Bu. Jadi bukan cuma individu karyawan, tapi organisasi departemen atau organisasi divisi itu ikut dinilai. Jadi kalau Ibu juga sebenarnya sama Bu ya, cuma beda istilah aja nggak apa-apa Bu. Ya. Oh iya, iya. Nah jadi dalam hal ini iya itu lebih bagus Bu. Jadi departemen dan tim membersnya itu sama-sama dinilai. Ya. Kenapa? Karena kita percaya Bu, seseorang karyawan ada di suatu departemen dinilai buruk, bukan semata-mata dia buruk karena dia memang buruk, bukan. Mungkin karena terkondisi oleh departemennya, ya, nggak jelas cara kerja lingkungannya Pak ya. Lingkungannya, ya, begitu. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan membahas sedikit mengenai SIPOC. Pernah dengar SIPOC? SIPOC, ya, supply, input, proses, output, customer, ya, itu mempengaruhi orang, ya, orang pinter, orang berpengalaman yang kalau ditempatkan dengan SIPOC yang buruk pun ya akan blow on juga gitu. Jadi dia buruk atau jelek itu tidak melulu karena dia, tapi karena lingkungannya. Jadi departemen dan divisi juga ikut dinilai. Jadi PE dan PA itu bersama-sama menghadapi atau dirangkum atau dikerjakan di dalam PMS itu Bu, CW, ya. Bagus Bu, itu bisa kalau sudah seperti itu sangat bagus, itu ideal sekali. Demikian ya Bu Siwi ya. Oke Pak, makasih. Sama-sama. Baik, kita lanjutkan kembali sekarang Pak Hidayat dari Ibu Aulin mengenai job design. Apakah itu termasuk dalam job description dan
output apa yang akan dihasilkan dari jabatan itu, Pak? Jadi perancangan job design tadi. Iya, job design itu, sorry, itu pertanyaan bagaimana pertanyaannya? Job design itu apakah termasuk dari job description dan output apa yang akan dihasilkan dari suatu jabatan? Oke, jadi jawabannya terbalik ya Bu ya, Bapak Ibu terbalik. Job description itu bagian dari job design. Oke. Ya, jadi job design itu tadi pekerjaannya banyak ya. Job desk departemen, kalau bahasanya Bu Siwi PA ya. Job desk departemen, job desk divisi, kemudian ada grading, job evaluation, kemudian individual job desk. Nah, itu isinya dari job desk tadi. Dari job design, maaf. Job design. Yang kadang-kadang orang di sini juga menyebutnya sebagai job evaluation. Ya, job evaluation. Semuanya itu ya sebenarnya semua job evaluation isinya yaitu semua gitu. Kalau saya nanti saya kasih tahu, karena tadi saya menunjukkan produk akhir kita nanti adalah job design, job desk, individual job desk. Maka di individual job desk itu nanti saya akan berikan isinya udah merangkum semua. Jadi sekali mengeluarkan job desk individual, itu isinya udah ada job kompetensinya, struktur organisasinya, apalagi gradingnya sudah ada. Komplit ya Pak ya? Ya, one stop gitu ya, one stop job desk lah istilahnya. Nanti kita akan mengarah ke sana. Itu cuma pilihan dari saya. Kalau mungkin kebijakan di masing-masing perusahaan harus dipisah ya silakan ya, boleh dipisah. Oke, baik. Paham Pak. Ya. Ya. Oke, kita lanjutkan Mbak Hidayat. Jadi ada pertanyaan dari Ibu Ayu Astrid mengenai langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembuatan PMS itu sendiri yang ideal. Ada paten bakunya nggak Pak Hidayat? Ya, tadi sudah saya sampaikan ya ada 4 ya. 4 ya. Ada 4. Apa perlu saya sharing lagi atau bagaimana ya? Sudah. Nanti seperti yang disampaikan Pak Hidayat tadi ya, nanti kita ya, ada 4 ya, ada 4 itu. Nah ini, ya PMS itu isinya cuma 4 ya, walaupun ada yang bilang 6, ada yang bilang 7, tapi sudah diekstrak jadi 4 ya. 1, 2, 3, 4 itulah PMS ya. Untuk masing-masing PMS itu supaya bisa berjalan PMS-nya, yang kanan itu harus kita siapkan dulu. Begitu. Sekalian ini Pak, nyambung dengan pertanyaannya Bu Kinasi. Ya. Dari ini ada 4 tahap sebenarnya, 2 tadi Bapak bisa sebutkan 6 ya. 2 lagi sebenarnya apa Pak cycle-nya Pak? Yang saya gabungkan ada di sini, di nomor 2. Oke. Ya, nomor 2 dan nomor 4. Ya. 2 dan 4. Nah, karena kalau dari ginilah, dari yang saya belajar waktu sekolah dulu, itu dibedakan antara coaching dan counseling. Oke. Ya, jadi antara coaching, counseling, dan itu dibedakan. Tapi di sini saya bukan ahli psikolog ya, bukan ahli ilmu psikologi. Jadi saya samakan aja antara coaching dengan counseling, walaupun berbeda ya sebenarnya. Jadi di nomor 2. Kemudian nomor 4, review and evaluation. Sebenarnya di sini ada kalibrasi sama dibedakan dengan kalibrasi dibedakan dengan audit, itu dibedakan. Tapi saya anggap sama saja gitu, evaluation semuanya. Baik. Sudah terjawab ya Bu Kir ya. Selanjutnya Pak Hidayat ada pertanyaan dari Bu Debi Oktaviani. Jadi untuk PMS ini bagaimana kita mengukur atau ada alat ukurnya tidak sehingga kita bisa mengatakan bahwa sudah berjalan dengan baik atau masih perlu ditingkatkan Pak? Alat ukurnya apa ya? Begini, kalau bicara tolak ukur berarti saya anggap saya anggap sudah pernah mengerjakan PMS. Seberapa baik atau seberapa buruk, seberapa kurangnya dari sempurna, nggak apa-apa. Anggaplah kurang baik gitu ya, nggak apa-apa ya. Itu bisa dijadikan standar. Jadi di nomor 4 itu kan nanti kita bahas di nomor 1 ya, nanti pertemuan berikutnya ya akan lebih jelas. Di nomor 4 itu kan ada lesson learn. Nah, lesson learn itu lesson learn ya, apa yang terjadi setelah kita menjalankan PMS ini dalam satu cycle itu. Ada poin-poinnya, oh ini kurang ini baik, ini kurang, ini buruk, ini nggak ada, ini kenapa, ya ini masalah, ini tidak masalah. Itu dijadikan
standar, dijadikan acuan sementara. Ya, kalau udah pernah, ya nggak masalah, baik sebaik apa atau seburuk apa pelaksanaan TMS itu. Kalau belum pernah, ya tahu-tahu cuma PA aja gitu, tahu-tahu cuma PA, nggak apa-apa, ya nggak apa-apa, ya mulai aja melakukan satu persatu itu poin 1, 2, 3, 4 itu dikerjakan, ya nggak apa-apa daripada tidak mulai bergerak kapan lagi begitu ya. Jadi seperti itu ya. Baik, Bu Debi sudah jelas ya untuk pertanyaannya. Kalau begitu kita lanjutkan ke Bu Nela mengenai WLA, Pak. Jadi workload analysis. Cara membuatnya bagaimana untuk bagian back office. Nah, ini menarik. Iya, nanti sebenarnya ini ada bagian kita bahasnya nanti kalau kita udah selesai di job design. Ya, saya bukannya tidak mau jawab sekarang, ya, karena tadi saya bilang saya ingin semuanya ada barang merahnya, ya. Bikin WLA itu kita harus tunggu dulu. WLA itu kan nanti salah satunya ya bukan satu-satunya. Salah satunya kan mengukur dari job desk-nya, dari KPI-nya, ya kan? Ini temuan WLA ini dari mana gitu ya? Apa keberatan KPI atau ada yang missing dari job desk, ya kan? Atau udah bagus tapi nggak jelas benang merah dari visi misinya, ya. Belum lagi organisasi, ngomongin organisasi, ya. Jadi jangan cuma ngelihat. Makanya ini semua yang tadi saya tampilkan itu saling ada keterkaitan. Makanya kita akan pelajari satu persatu nih, ya. Saya bukan nggak mau jawab sekarang tentang WLA. Ya, ya kalau Bapak Ibu mungkin nanti kita akan bahas di grup aja tersendiri ya, karena Bapak penanya sudah paham soal itu ya, sudah sampai tahap WLA ya. Begitu. Oke, Pak Hidayat, mungkin saya tambah dikit ya. Jadi nanti workload itu memang nanti kita bisa bahas di grup sementara itu. Nah, nanti tanggal 19 itu juga ada khusus ya. Topiknya memang ke workload analysis. Ya, itu akan sampai ke detail-detailnya. Jadi silakan kalau mau minat untuk minggu depan atau kita bahas di grup sementara di sini ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Miki diingatkan ya. Jadi Sabtu depan tuh ya kita akan bahas WLA ya Pak Miki ya. Iya benar. Ya. Terima kasih Pak. Oke. Baik, terima kasih tambahannya Pak Miki. Begitu ya Bu Nela, kita tunda dulu pembahasannya. Ada sesi khususnya minggu depan. Silakan bergabung untuk pembahasan ini. Kita lanjutkan pertanyaan berikutnya untuk ini dari Bu Siwi kembali, Bu Siwi dia. Untuk bagaimana caranya memasukkan elemen punishment pada PA, Pak? Sementara hasil dari PA itu salah satunya tentunya digunakan untuk pemberian reward atau punishment pada karyawan. Ya, jadi begini. Ya, ini Bu Gracia. Iya, sebentar saya. Oke. Jadi begini ya. Bicara soal PA atau PE, di sini udah ada dua istilah, nggak apa-apa. Jadi bagaimana menempatkan punishment sebagai komponen di penilaian. Nah, ini sebenarnya pertanyaan sama aja, bagaimana menempatkan special assignment dalam penilaian kan sama aja kan, ya. Memang kita mungkin jarang ya. Jadi begini, bicara soal special assignment dan bicara soal punishment sebagai komponen penghitung, jangan lupa jelaskan dulu atau tuliskan dulu di PP atau PKB atau di operating system SOP, ya, tulis dulu aturan mainnya bagaimana. Kan tadi saya bilang SP1 skor minusnya berapa harus disepakati dulu, ya. Apa 30, apa 40, itu disepakati dulu, diatur dulu, ditulis dulu. Takarannya ya Pak. Ya, dikonsep dulu. Ya, kalau konsep sudah siap, baru bikin SOP-nya. Gimana cara menempatkannya? Baik itu special assignment atau punishment. Ya, kan SP1 ada SP1 murni,
Ada SP yang terlanggar lagi, nah itu gimana tuh, ya kan? Harus dibahas tuh di PP atau PKB, ya. Jadi itu harus jadi begini, job desk, KPI, KRA, OKR ditambah kompetensi, hasilnya dikurangi. Sorry. 3 yang pertama, job desk, OKR, KPI, itu dengan kompetensi, dengan special assignment, itu dijumlah. 3 komponen ditambahkan, plus. Minus, pengurangnya apa? Punishment. Oke. Itu formulanya, sederhana itu. Oke. Ya. Terserah mau kualitatif atau kuantitatif, silakan, asal tahu caranya. Saya bilang asal tahu caranya. Jangan, oh ini kualitatif Pak, tapi prinsipnya kuantitatif. Tapi atau terbalik. Itu yang bikin ribut tuh. Iya. Ributnya contohnya apa? Pak, itu si Fulan kerjanya bagus Pak, rajin Pak. Kok nilainya lebih jelek daripada temannya yang males? Nah, kalau ada kalimat kayak gitu, ya itu berarti ada kesalahan metode penilaian. Kualitatif dibikin jadi kuantitatif atau sebaliknya. Balik Pak ya. Itu. Baik. Ya, pimpinan HRD harus bisa coaching tuh, bisa ngajarin tuh, bila perlu pakai tes gitu. Ya. Ya. Okay. Baik, Pak Hidayat, terima kasih. Ini kita sudah sampai di penghujung waktu. Mungkin saya berikan satu kesempatan bagi para audiens yang ingin bertanya secara langsung, boleh langsung open mic dan videonya Bapak Ibu. Kalau ada, silakan. Saya boleh. Bu Ukir, silakan. Ya, udah ditulis sih tadi, tapi saya pengen tahu banget. Pak, apa bedanya PMS antara organisasi profit dengan non-profit ya? Ada bedanya nggak? Pertanyaannya sebenarnya gini, bukan nggak ada bedanya, emang nggak ada di profit. Ya, di organisasi profit itu nggak ada. Prinsipnya tidak ada. Tapi kalau kita pernah beredar di NGO internasional, sekarang mereka sudah mulai ada gitu. Nah, jadi kalau secara prinsip, secara teori atau keilmuan di non-profit itu tidak ada, ya. Tetapi yang terjadi di masa kini, NGO yang saya sebutkan ini NGO yang internasional ya, seperti dari mana gitu ya, itu sudah mulai ada dibuat. Kenapa? Karena apa? Karena yang tadinya tidak mencari profit, mereka juga cari profit juga, begitu. Walaupun nggak secara terang-terangan. Dan itu menuntut pengukuran, begitu. Jelas Bu Ukir Kinasib? Bagaimana Bu Ukir? Sementara udah saya coba pahami dulu. Ya. Baik Pak Hidayat dan Bapak Ibu sekalian, kita sudah selesai ya, waktunya sudah pada penghujung acara. Sebelum kita akhiri, saya ingin minta partisipasi dari Bapak Ibu untuk open videonya. Kita coba akan foto session, foto bersama. Saya mulai dari page 1. Di sini yang belum terbuka ada Bu Maria, Bu Imama, Bu Tina, Pak Alek, Pak Doni Sirait, Bu Ika Rahmatika. Oke, sebentar. Saya ambil 1, 2, 3. Oke, senyum. Saya proses dulu untuk yang berikutnya. Ini kita ada 3 page Bapak Ibu, jadi cukup banyak. Sebentar ya. Page 1 ini. Baik, berikutnya di page 2 saya ada yang belum dibuka, Bu Rini Andayani, Pak Sylvester, Bu Ika, Bu Eni, Pak Didin, Bu Ayu Astrid, Pak Indra Gunawan. Oke, Bu Nela juga belum. Oke ya, Oke, terima kasih partisipasinya sudah tampak semua, senyum semua Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Saya proses terlebih dahulu. Oke. Simpan dulu. Oke. Page 2 ya ini ya. Oke, yang berikutnya ini page 3 ada Pak Panji Suda, Bu Eni Haryanto, Bu Rini Andayani, Pak Afriansa, Indra Gunawan, Bu Nela. Oke, saya hitung ya.
1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya saya berikan kembali pada Pak Hidayat untuk kesempatan closing-nya, Pak, dari apa yang sudah kita bahas pada kesempatan sore hari ini. Silakan Pak Hidayat. Ya, saya ulangi lagi. Jadi pertemuan kali ini saya harapkan sebagai pengantar, ya. Jadi simple introduction. Tujuan kita memang PMS. Setelah kita tahu tuh PMS itu ternyata ada 4 dan untuk memenuhi 4 itu kita tadi harus penuhi ini dulu. Jadi kita akan lakukan pertemuan ini secara berulang. Nanti kita lanjutkan. Waktunya nanti akan ditentukan. Kemudian sekali lagi pesan saya, ya, kalau memang Anda serius berkarir di SDM, tolong ya jangan ulangi kesalahan tanda kutip gitu ya dari senior kita, bahwa kita belajar itu instan, ya, sporadis. Kita harus tahu awal itu dari mana dulu, ya, semua dari visi misi, ya, baru turun. Yang berikutnya ya tetap semangat aja, ya, tetap semangat dan tetap belajar, jangan malu, jangan takut mencari ilmu, ya, jangan malu dan jangan takut mencari ilmu, ya. Itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, luar biasa. Terima kasih Pak Hidayat. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu sekalian. Sebelum akhir, saya ingatkan kembali apa yang sudah disampaikan Pak Miki tadi. Saya sudah drop linknya untuk feedback di chatbox. Mohon berkenan Bapak Ibu untuk partisipasi, mengisi hanya beberapa menit saja untuk kemajuan kita bersama dalam acara-acara berikutnya. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih sekali lagi ke Pak Hidayat, Pak Miki, dan juga Bapak Ibu partisipan. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan pada kesempatan kali ini. Tapi tentu saja, sebagaimana tadi telah disampaikan, pertemuan PMS kali ini baru awal. Akan ada beberapa sesi-sesi lagi ya Pak Hidayat ya, yang kita akan adakan. Kita tentu akan tunggu terus partisipasi dari Bapak Ibu sekalian. Baik, selamat sore, salam sehat, tetap semangat Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Selamat sore Bapak Ibu semua. Terima kasih Pak Irham. Sama-sama Ibu. Terima kasih Pak Idam. Mari Terima kasih Pak Oke, terima kasih semua. sama-sama. Thank you semuanya. Baik.